Hai guys, welcome to my YouTube channel. Sebelum nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel saya. Yeay. Oke, di Bukan Bincang Biasa ini kita kedatangan tamu spesial. Bukan bincang biasa. Iya. Oh iya. Nama YouTube saya Ulfa Habibah, tapi hashtagnya Bukan Bincang Biasa karena kita berbincang-bincang bukan hanya bincang-bincang santai, tapi ya ada muatannya sedikit-sedikit lah kak, intinya iya. begitulah kak, ya kan. Nah, Baik. di Bukan Bincang Biasa kali ini kita akan membahas mengenai toxic relationship kak. Wow, berat sekali. Makanya saya mengundang Kak Mutia ini kan yang luar biasa untuk berbincang dengan kita. Namanya adalah Kak Mutia Gustina. Kak Mutia Gustina ini adalah founder dari Ruang Perempuan yang concernnya di bidang perempuan ya kak ya, betul ya kak ya, dan juga di Komnas. Yes, sebagai Perempuan. relawan. Oh, sebagai relawan Komnas Perempuan. Jadi pembahasan kita kali ini mengenai toxic relationship sangat pas kalau saya berbincang-bincang dengan Kak Mutia. Oh gitu ya. Iya betul kak. Jadi Jadi sebenarnya saya juga masih belajar. sama-sama belajar berarti ya kayak. Tapi belajarnya sama Kak Mutia kan lebih banyak ilmunya kak. Ya, Saya bisa betul. mencuri ilmu dari Kak Mutia ini. Oh gitu ya. Mencuri ilmu, bukan menuntut ilmu. Oh iya, menuntut ilmu makanya kan. Tapi kan dapat berarti Oh, kan iya. ada timbal balik. Siap. Ya kak, banyak tuh kak tentang toxic relationship itu yang aku baca dari artikel itu kan banyak juga yang sekarang pasangan-pasangan sekarang ini banyak yang pacaran ya kak, lebih tepatnya ke pasangan ini yang ke pacaran dulu ya kak ya, biar nggak terlalu melebar pembahasan kita. Banyak juga yang mengalami kekerasan kak, kayak misalkan ditampar atau misalkan dikatain atau apa. Nah sebenarnya toxic relationship dalam berhubungan itu lebih tepatnya ke dalam pasangan itu sebenarnya konsepnya seperti apa sih kak? Bukan konsep ya, maksudnya seperti apa sih toxic relationship itu, yang dikategorikan toxic relationship itu seperti apa sih kak? Oh gitu ya. Kayak pertanyaan ujian gitu. Panjang ya kak ya, Iya, panjang gitu panjang. ya. Sebenarnya sih Iya. simple gitu. Ya gimana ya, kalau kita mau mengidentifikasi toxic apa ya, atau hubungan yang sudah beracun lah istilahnya ya, hubungan yang sudah tidak sehat, relasi yang tidak sehat itu lebih banyak kita bisa mengatakan bahwa kalau saya bisa mengatakan bahwa relasi yang tidak sehat itu ada, atau toxic relationship itu adalah relasi yang kebahagiaannya tidak lebih banyak daripada kesedihannya. Artinya terlukanya itu lebih banyak ketimbang bahagianya gitu loh. Jadi kalau misalnya kita, ya nggak bisa dinafikan kalau misalnya kayak kita tuh punya relasi tuh pengennya bahagia kan gitu. Yeah. Tapi kan tetapi kalau misalnya ada hal-hal misalnya yang membuat kita merasa kesel atau kecewa atau apa, itu sih nggak apa-apa, karena itu kan mestinya relasi itu kan belajar dari hal-hal seperti itu. Tapi kalau misalnya keburukannya itu sudah lebih dominan daripada kebahagiaannya, maka itu salah satu yang menjadi ciri-ciri kalau hubungannya sudah tidak baik atau sudah tidak sehat. Nah, misalnya contoh sederhananya begini, apa ya, yang bisa mencirikan ya bahwa kebahagiaannya tidak lebih banyak daripada keburukannya itu, misalnya kalau misalnya kita nih apa ya, sebenarnya kita bisa mengidentifikasi apakah hubungan kita itu sehat atau enggak itu dari kita, karena yang merasakan itu adalah kita kan. Nah sebagai pasangan mestinya kita punya komitmen untuk bersama-sama bertumbuh menjadi lebih baik dengan versi masing-masing. Nah itu perlu dicatat ya, bukan dengan versi pasangan. Atau misalnya kamu mau berubah demi pasangan kamu, contohnya misalnya gitu kan. Pernah gak sih kamu kayak gitu, kamu pengen berubah gitu? Biar dia nggak ngambek gitu kan, Iya. kayak ya udahlah aku berubah gitu. Iya. Kan. Nah itu salah satu yang menurut aku, berubah demi orang lain itu menjerumuskan kita menjadi orang lain, lebih baik versi orang lain, tapi bukan menjadi lebih baik versi kita sendiri. Nah kalau misalnya di dalam hubungan yang tidak sehat itu, hal-hal seperti kita lebih banyak melakukan sesuatu itu demi pasangan kita, tapi bukan untuk diri kita sendiri gitu. Nah itu sudah apa ya, intervensi pasangan kita tuh sudah sangat tinggi terhadap kita, sehingga kita tidak lagi mengenali diri kita. Nah ketika kita sudah tidak bisa mengenali diri kita, siapa kita di dalam hubungan itu akan membuat kita berada di dalam ruang kontrol pasangan kita. Jadi besok-besok misalnya ke depannya itu akan membuat kita kayak merasa apapun yang diinginkan oleh pasangan kita, kita akan menjadi seperti itu, meskipun kita tidak begitu gitu loh.
Jadi ada support, maksudnya kadang-kadang hubungan yang tidak sehat itu seringkali secara tidak sadar ya itu kita lakukan, maksudnya terjadi gitu, seringkali tidak kita sadari. Contohnya seperti tadi aku bilang, oh iya nih pasangan gue baik misalnya dan gue ingin jadi lebih baik, it's okay, tapi bukan versi pasanganmu tapi versi dirimu misalnya gitu. Karena seringkali kalau misalnya seseorang itu sudah bertumbuh karena pasangannya, itu sudah nanti kedepannya akan sangat susah kemudian untuk lepas dari pasangannya, sehingga terjadi kontrol. Kalau sudah terjadi kontrol, kalau sudah terjadi kontrol itu nanti akan terjadi kayak posesif. Nah, posesif ini termasuk salah satu ciri dari hubungan yang tidak sehat itu tadi. Karena ada controlling, misalnya gini. Misalnya Ulfa punya pasangan ya, terus pasangannya Ulfa nih maunya kemana-mana sama Ulfa terus gitu, terus maunya tahu aja gitu setiap hari, kayak ngechat, kayak nggak ada kerjaan lain gitu ya, atau misalnya kemana sini, atau misalnya dia selalu minta screenshot lu sama siapa bla bla kayak gitu. Itu kan nggak ada trust di dalam hubungan sebenarnya. Itu artinya tuh hubungan itu sedang menjerumus ke dalam relasi yang tidak sehat karena nggak ada trust di dalamnya gitu. Jadi sebaiknya ya sebagai pasangan itu kita perlu bertumbuh bersama ya dengan pasangan gitu, karena itu penting menjadi lebih baik versi diri sendiri. Itu juga bagian dari bagaimana orang menjalin relasi supaya relasinya menjadi lebih baik gitu sih. Oh gitu ya. Begini Kak, tapi kan ada ya Kak ya pasangan yang justru dia menikmati dengan keposesifan itu. Justru kalau kedua belah pihak justru saling menikmati. Kalau posesif berarti tandanya itu cinta, ibaratkan seperti itu. Tapi ada beberapa juga yang menikmati dengan toksik itu gitu loh. Nah, menurut Kakak kalau dua-duanya ini saling menikmati, apakah itu bisa dikatakan juga kayak sebuah toksik juga gitu, walaupun dua-duanya saling menyepakati bahwa ya sudahlah, dia melakukan kekerasan atau apa, yang penting saya juga masih cinta dengan dia, saya menerima dengan keposesifannya dia atau dengan apa yang sudah dia lakukan, walaupun saya tidak bahagia tapi saya tetap mencinta gitu loh Kak. Kan seperti itu, apakah itu bisa Ini kadang-kadang susah gitu ya, kita membedakan cinta dan benci itu kayak beda-beda tipis kan ya, gitu. sebenarnya gini, poin pertamanya tetap tadi ya, kalau dia lebih banyak, kalau kamu ya, kalau kita ya, kalau sebagai pasangan kita lebih banyak menjadi orang lebih banyak merasakan kesedihan ketimbang kebahagiaan di dalam relasi, itu artinya bahwa relasi kita ini sudah tidak sehat gitu. Contoh kayak tadi. Nah, kayaknya misalnya posesif itu cenderung cenderung membuat salah satu pihak itu merasa tidak nyaman, serasa kayak dibuntutin, serasa kayak tidak dipercayai, serasa kalau dunia pasangannya ini hanya untuk pasangannya gitu. Nah, posesif itu yang kayak seperti itu loh. Jadi misalnya kalau kamu punya pasangan dan pasangan kamu tuh maunya sama kamu aja gitu, sehingga larang kamu ketemu teman kamu, larang kamu ketemu bergaul di komunitasmu, melarang kamu untuk bertemu dengan orang-orang baru, melarang kamu melakukan hal-hal yang bermanfaat buat kamu, misalnya kayak gitu. Nah, ini posesif yang aku maksud tadi itu. Kalau misalnya posesifnya kalau misalnya dalam konteks yang seperti yang aku maksud tadi, misalnya kalau saya menikmati kalau misalnya saya sering berkirim foto dengan pasangan saya, sering mengabari pasangan saya gitu kan, dan kamu menikmati itu, it's good gitu, itu nggak apa-apa selama itu tidak membuat kamu merasa tidak nyaman dan membuat kamu merasa tidak dibuntuti oleh pasanganmu. Sekarang tuh bahkan ada yang seperti ini. Sekarang tuh kan ada aplikasi apa namanya yang bisa cloning WhatsApp pasangannya. Jadi ada bisa cloning ya, bisa cloning WhatsApp pasangannya. Jadi pasangannya bisa memantau dia chat dengan siapa aja dan isi chatnya dengan siapa aja. Itu sudah melanggar ruang privasi. Karena sebagai pribadi, sebagai individu yang merdeka, kita itu punya ruang privasi yang tidak semua hal kita ceritakan, sekalipun itu kepada pasangan kita, sekalipun itu kepada pacar, sekalipun itu kepada, kita boleh menyimpannya sendiri kalau itu kita anggap ruang privasi, termasuk chat, termasuk foto video yang kita punya, itu punya kita gitu. Dan orang nggak boleh mengakses itu tanpa seizin pribadi kita gitu kan, tanpa seizin kita. Nah, ini tuh yang kadang-kadang yang tidak kita sadari, kita menganggap bahwa itu tuh kayak bentuk sayang, bentuk cinta gitu ya. Sebenarnya cinta dan kasih sayang itu outputnya adalah kebahagiaan. Iya betul. Bukan luka. Iya. Output dari cinta itu adalah bahagia, bukan luka. Jadi itu yang menurut aku harus dicatat ketika kita merasa
diperhatiin nih misalnya gitu, gue seneng nih gitu loh, atau gue sering nih diantar jemput oleh pasangan saya gitu, ketemu teman saya juga diantar misalnya kayak gitu. Kalau kamu masih merasa nyaman dengan itu, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya itu sudah kamu rasa bahwa dia itu menjadi orang yang mengekangmu gitulah terhadap hal-hal baik, bertemu teman itu kan hal baik ya. Makanya kita pergi aja kalau kayak gitu ya. Pergi aja. Itu sama kayak pertanyaannya putus atau terus ya? Putus atau lanjut? Oh iya. Tapi enggak. Maksud aku tuh yang seperti itu tuh kadang-kadang kita tidak sadari gitu loh. Iya. Kadang kita sadari dan sulit keluar dari situasi seperti itu. Kalau misalnya sudah ada controlling tadi itu ya. Karena memang kita kadang itu orang yang berrelasi atau berhubungan itu menganggap bahwa ketika kita berrelasi berarti hubungan kita itu ada separuh dari kehidupan kita, separuh itu aku, separuh jiwaku. Separuh aku itu kau gitu, separuh kau aku gitu. Oh, jadi iya. kayak ada semacam rasa memiliki gitu loh Kak, kayak semacam rasa memiliki lo udah komitmen sama gua ya udah lo berarti kalau kemana-mana kita ngabarin, saling percaya. Terkadang orang-orang itu tidak sadar bahwa ternyata hal-hal seperti itu tuh toksik gitu loh Kak, nggak baik untuk sebuah hubungan gitu kan ya. Sebenarnya di gini ya, kalau misalnya kita mau memulai sebuah relasi dengan pasangan, sebagai pasangan perlu kemudian kita terbuka untuk membicarakan seperti apa relasi itu akan dibangun. Contoh misalnya gitu, oh saya tipe komunikasinya seperti ini, saya tidak suka dibuntut, saya tidak suka misalnya saya tidak suka di chat setiap hari, saya tidak suka nih dijemput seperti ini. Itu perlu ada keterbukaan ketika kita mau menjalin relasi dengan orang lain, karena hal itu tuh menjadi penting karena itu akan menentukan pola seperti apa yang akan kita jalani di dalam hubungan itu perlu terbuka. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua perlu saling memberitahu hal apa sih sebenarnya yang kamu suka dan hal apa yang tidak kamu suka di dalam sebuah hubungan itu. Misalnya saya tidak suka kalau kamu misalnya sering mencampuri kehidupan komunitas saya, misalnya kayak gitu, atau kamu sering apa, itu harus disampaikan. Atau saya tidak suka kalau kamu misalnya berkata kasar sama saya gitu kan. Atau misalnya kita bisa bilang, oh kalau misalnya saya lebih baik dikasih tahu dengan cara seperti ini, saya tidak suka kalau kamu memberitahu cara seperti ini. Ini kan kadang-kadang yang tidak terkomunikasi di dalam sebuah relasi, yang menyebabkan ketika perjalanannya ditemukan hal-hal seperti itu dianggap sebagai sebagai bukti sayang seseorang gitu. Padahal sebenarnya itu tuh bukan sesuatu yang kamu inginkan gitu, tapi karena mungkin kamu merasa oh aku udah sayang jadi aku harus menerima dia apa adanya. Ini tuh kalimat-kalimat ini tuh adalah mantra yang seringkali menjerumuskan sebenarnya orang menikmati relasi yang tidak sehat tadi itu. Jadi karena dia bilang oh iya mungkin itu cara dia menyayangi saya kayak gitu. Nah sebenarnya betul setiap orang tuh punya cara masing-masing untuk menyayangi orang lain, tapi kembali lagi tadi itu bahwa cinta itu outputnya bahagia bukan luka gitu. Outputnya kebahagiaan. Atau pakai hashtagnya ini cinta adalah outputnya adalah kebahagiaan. Kalau nggak bahagia singkirin aja, suruh minggir sebentar. iya. Atau perlu ada evaluasi juga. Harus ada evaluasi karena kan biasanya seringkali hubungan itu berakhir dengan kesalahpahaman. Sering berakhir tapi tidak selesai. Ini juga nih, berakhir tapi tidak selesai. Berakhir tidak selesai itu. Berakhir tapi tidak selesai, maksudnya hubungannya berakhir tapi ada yang tidak selesai gitu. Misalnya nih yang tidak selesai itu keduanya sama-sama merasa berjuang, tapi yang satunya merasa kalau aku sudah berjuang lebih gitu. Sementara dia yang lainnya juga sudah merasa aku sudah berjuang lebih gitu. Jadi ada hal yang tidak terkomunikasikan. Jadi perlu kemudian sering-sering melakukan kayak ya kalau cinta remaja mungkin ceritanya masih senang-senang gitu ya. Tapi kalau cinta dewasa itu sudah lebih kepada bagaimana caranya, bagaimana caranya nih aku tumbuh sebagai versi diriku yang lebih baik dan kamu juga begitu. Kamu juga bisa meraih cita-citamu, apa yang kamu inginkan, aku akan mendukungmu. Pun demikian dengan aku punya cita-cita dan kamu mendukungku gitu. Kayak gitu maksud aku tuh. Ya kadang-kadang kita lupa kali ya untuk berbicara itu dengan pasangan kita. Karena cinta dewasa tuh lebih complicated Kak.
banyak sekali rintangan, kayak seibaratkan jalan itu berliuk-liuk bawah jurang. Kita curhat ya. Ya kurang lebih seperti itu, Oh, gitu ya. berliuk-liuk seperti itulah intinya. Putar balik juga salah kan, melangkah juga ada batu di Oh, gitu. depan, Baik. mundur juga nggak bisa mundur, Jadi loncat aja loncat lah gitu kan. Terkadang itu juga toxic relationship itu akan mengarah kepada kekerasan ya guys. Iya, betul. Tapi kakak selama di Komnas Perempuan apakah menemui banyak kasus-kasus tentang toxic relationship itu akhirnya menjadi sebuah kekerasan, bahkan terjadi sebuah kekerasan yang terhadap para pacaran itu kan? Sebenarnya aku di menjadi petugas atau relawan ya bahasanya di Komnas Perempuan itu sudah hampir 5 tahun lah. Sampai akhirnya aku punya lembaga sendiri kan untuk yang fokus juga di dalam yang menghadapi kasus kekerasan terhadap perempuan khususnya di dalam relasi personal. Nah, jadi gini, aku ingin memulainya dari tadi itu pelanggaran yang aku sebut dengan privasi tadi itu, bahwa setiap individu itu punya privasinya masing-masing. Karena ternyata seringkali dalam hubungan itu, dalam sebuah relasi dengan pasangan itu, seringkali ketika yang berdasarkan pengalaman ya, berdasarkan pengalaman korban kasus kekerasan dalam pacaran ya, yang saya tangani ataupun yang saya terima, itu seringkali berasalnya dari situ. Misalnya nih, ketika kita punya foto pribadi misalnya gitu, yang mestinya itu kita tidak bagi kepada orang lain, tapi karena kita merasa kalau pasangan kita ini adalah orang terdekat, partner, separuh jiwa ya, kemudian kita dengan senang hati mengirimkannya misalnya gitu, padahal itu foto privasi loh gitu. Nah, dan itu akan menjadi jejak digital, dan kita harus berpikir panjang bahwa hubungan jejak digital itu tidak jauh lebih abadi daripada hubunganmu. Wow, itu Jadi abadi jejak sekali digital itu abadi ketimbang hubunganmu, karena ketika pasangan itu sudah tidak lagi bersama, seringkali justru itu dipakai untuk ancaman gitu. Atau yang lain, misalnya contoh salah satunya itu ya soal video, dan atau misalnya soal password. Seringkali kan kalau pasangan-pasangan yang dimabuk cinta itu bertukar password, entah itu password media sosial atau password apa, atau mungkin ada juga yang bertukar nomor PIN ATM atau yang lain-lain kan. Itu juga itu kan pribadi ya, itu pribadi, dan mestinya itu hanya kita yang tahu, pihak bank aja tuh nggak boleh tahu gitu misalnya. Atau misalnya kita bikin password misalnya kayak gitu, kemudian kita berikan kepada pasangan kita. Lagi-lagi aku pengen bilang bahwa jejak digital atau yang seperti itu tidak jauh lebih abadi daripada hubunganmu. Jadi mestinya itu tuh tidak diberikan, karena suatu saat bisa dimanfaatkan oleh pasangan, karena belum tentu loh dia akan menjadi pasangan seumur hidup gitu, karena namanya relasi itu kan bisa putus nyambung gitu, dan ketika itu putus, itu bisa dijadikan ancaman, atau dia bisa menggunakan itu untuk kemudian meneror kita, menghubungi orang lain atas nama kita misalnya kayak gitu. Nah, itu sering terjadi. Lagi-lagi ini soal privasi, makanya aku bilang tadi itu, sebagai individu pasangan kita, meskipun kita punya pasangan, tapi kita nggak boleh lupa kalau kita ini juga manusia yang merdeka. Gitu loh. Kita ini punya kontrol terhadap diri kita. Sekalipun kita mencintai orang lain, kita nggak boleh lupa kalau kita harus mencintai diri kita sendiri. Misalnya gitu, kita bisa mencintai pasangan kita 1000%, mestinya kita juga bisa mencintai kita 1001%. Kenapa? Karena mencintai diri kita sendiri itu akan membuat kita merawat diri kita dengan baik, terutama dan termasuk juga merawat bagaimana cara kita mencintai orang lain gitu. Nggak akan melebihi daripada kita mencintai diri kita sendiri. Karena kalau kita mencintai diri kita sendiri, kita nggak akan mungkin menyakiti diri kita sendiri, dan tidak mungkin akan membiarkan orang lain menyakiti diri kita sendiri. Terutama kalau kita tahu bahwa relasi itu tidak baik buat kita, itu kan menyakiti diri kita sendiri. Seharusnya relasi itu kalau tidak membuat kita bahagia, why kita masih berada di dalamnya gitu. Jadi lagi-lagi lo harus, kita harus kembali kepada diri kita. Protect yourself ya kan, maksudnya memproteksi diri kita sendiri, karena yang bisa memproteksi atau yang baik sama diri kita, yang tahu tentang kondisi kita ya hanya kita sendiri. Betul, ya kan ya. Atau bisa jadi mereka itu cuma support system gitu loh, hanya support system, tapi yang paling tahu kondisinya ya kita gitu.
mengenai yang toxic relationship tadi kan, ada banyak orang yang sudah terjerumus ini Kak di toxic relationship, udah saking cintanya, udah saking bucinnya ini, walaupun dia apa-apa itu mau gitu, walaupun dikata-katain udah gedek nih hati, tapi kan kalau udah masih cinta yang namanya bucin ya gimana ya Kak ya. Nah Kakak Ini tahu istilah kan ya, ini kayak istilah bucin bucinnya ya apa kan sih? ya, bucin, Istilah bucinnya apa? budak cinta gitu kan, ibaratkan budak cinta mau diapain aja mau aja ya kan, disakitin Itu. juga masih mau kembali. Nah bagaimana sih Kakak menyikapi orang kayak gitu? Apakah kira-kira ada nih Kak kayak cara untuk kita itu terbebas dari toksik itu, walaupun kita udah bucin tapi caranya kita sebenarnya pingin keluar, tapi terkadang hati itu masih terganjal, dengan mau keluar hati masih terganjal, kayak mau keluar ditarik lagi sama dia, keluar ditarik lagi sama dia. Itu kayak pengalaman sekali. Kayak pengalaman sekali. Ngaku nggak? Oh iya ya. Ya begitulah ceritanya ya kan. Iya, Ya, iya. intinya ya menurut Kakak bagaimana sebenarnya ini ada tips nggak sih Kak bagaimana caranya kita tuh agar keluar dari sebuah toxic relation kayak gitu Kak? Kita kan udah bucin berat kan, susah dengerin ini. Iya, kalau sudah bucin tuh semuanya kayak berasa coklat. Manis walaupun itu di depan itu. Padahal ada juga coklat yang pahit ya. Iya, tetap aja manis Kak. Tetap aja manis. Iya. Sebenarnya kan kalau Pahitnya kalau nikmat gitu ya. toxic relation itu kan kasus, bisa jadi kasus orang satu dengan orang lain itu berbeda ya. Bisa jadi misalnya dia hanya mengalami karena tadi kayak tadi itu misalnya ada yang dianggap kalau misalnya orang perhatian sama sekali itu atas persetujuan bersama, oh ya kamu boleh kayak gitu, tapi itu membuat dia nyaman, berarti dia bahagia dong dengan Iya. itu gitu. Tapi kalau udah sampai kesel dan dia nggak suka, itu udah masuk apa ya, udah masuk toxic kan. Nah kalau misalnya kita berada di dalam relasi yang toxic, yang pertama yang harus dilakukan itu adalah open your mind. Pasti kamu harus membuka pikiranmu bahwa satu, melihat dia bukan satu-satunya laki-laki Di ya, dunia ini. Di depan mata. bukan satu-satunya laki-laki yang ada di dunia ini gitu. Betul. Atau kan sering kita bilang dunia milik berdua lah, apalah gitu ya. Atau aku nggak yakin nih aku akan bisa menemukan laki-laki yang lebih baik daripada dia dan segala bullshit gitu. Maksudnya Banyak yang seperti say di ini, luar. yang seperti itu yang maksud aku yang menjadi mantra seseorang untuk tidak bisa melepaskan pasangannya. Padahal jelas-jelas dia nggak bahagia gitu. Nah ini lagi-lagi aku bicara tentang kebahagiaan. Kemudian yang kedua itu adalah bagaimana kemudian mencari support system. Misalnya begini, support system itu bisa jadi orang terdekat kita ya, teman misalnya gitu ya, memberikanmu yang bisa membantumu untuk kemudian melihat sebenarnya kayak, oh kamu punya banyak hal baik yang bisa kamu kembangkan di diri kamu gitu loh. Yang hari ini ketika misalnya kita dengan pasangan kita tidak bisa menemukan itu gitu. Nah jadi kayak gitu kita bisa melakukannya. Kemudian yang ketiga itu penting kemudian kita punya komunitas atau punya punya tempat di mana kita bisa menggali potensi-potensi kita. Contoh misalnya kalau Ulfa misalnya di mana, di critical circle misalnya kayak gitu. Ya itu kan komunitas, maksud aku yang bisa mensupport kita gitu loh, secara satu intelektual, kemudian potensi ya kan, yang sejatinya kita itu bisa terbantu dengan itu dan tidak hanya melihat kalau hidup ini tuh hanya soal cinta, hanya soal pasangan, hanya soal dia gitu kan. Cari kesibukan berarti Iya, ya. bukan mencari kesibukan sih sebenarnya, tapi lebih menggali sebenarnya ini banyak hal loh yang bisa saya lakukan gitu loh. Yang ngurusin lo Nah, gitu, ya kan? karena sebenarnya pasangan itu sejatinya bisa mendukung kita untuk melakukan hal-hal baik ya kan, mengembangkan potensi diri gitu kan. Jadi karena misalnya kita bersama dia, oh kita nggak bisa melakukannya, maka kita harus membuat keputusan yang maksudnya yang bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Nah kemudian yang selanjutnya itu adalah bagaimana supaya kita juga ini tidak terjebak gitu loh pada relasi yang seperti sekarang ini gitu loh. Kita tuh harus tahu sebagai pasangan ini kita harus tahu bahwa kayak kita tuh, oh iya gue sakit nih gitu, aku banyak sakitnya nih gini, banyak sedihnya nih gini gitu. Atau bisa jadi karena ada hal-hal yang tidak, karena kan banyak penyebabnya kenapa seseorang itu tidak bisa lepas dari
dari pasangannya. Contoh kayak tadi itu, satu, ada kontrol karena punya kebiasaan tertentu. Oh, udah saling ketergantungan. Iya, Oke. ada saling ketergantungan. Misalnya saling ketergantungan itu kayak namanya orang bersama itu kan pasti ada hal-hal baik gitu loh. Ada kenangan-kenangan baik atau ada kebiasaan-kebiasaan yang sering yang sudah terjadi atau sudah dilakukan bersama gitu, sehingga susah membuat dia move on gitu loh. Karena dia terus saja terstimulasi dengan kenangan-kenangan itu gitu, yang akhirnya membuat dia merasa tidak, kayaknya aku nggak bisa nih. Itu sebenarnya soal kebiasaan ya gitu, ketergantungan gitu. Dan sebenarnya makanya saya bilang kenapa kita perlu mencintai diri kita sendiri. Karena kalau kita mencintai diri kita sendiri, pasti yang akan pertama kali kita lakukan adalah bagaimana membuat diri kita bahagia gitu. Kayak tadi itu, yang tadinya misalnya kita bisa melakukan sendiri, tapi karena ada pasangan misalnya gitu, terus pasangan kita melakukannya gitu. Nah, kita harus punya prinsip bahwa ada atau tidaknya pasangan itu, kita bisa melakukan itu gitu. Sekalipun kalau ada pasangan, maka kita terbantu karena dia support system. Tapi kalau tidak ada pasangan, kita bisa melakukan itu gitu. Ya, termasuk soal mencintai diri sendiri, termasuk kemudian soal soal pengembangan potensi diri dalam dunia akademik, dalam karir juga. Nah, ini juga yang sepertinya biasanya tidak bisa membuat kita lepas dari toxic relationship tadi itu, karena kita nggak punya kemandirian gitu dalam diri kita. Jadi penting sekali untuk kita itu mencintai diri kita sendiri supaya kita itu tidak terjebak pada toxic relationship tadi itu. Betul. Pertanyaan terakhir nih Kak, status pertanyaan kayak mau ujian aja. Pertanyaan terakhir apa? Pertanyaan 1, 2, 3 gitu ya, kan pertanyaan terakhir. Menurut Kak Mutia nih, tipe pasangan yang ideal tuh seperti apa? Tipe pasangan yang ideal menurut Kak Mutia yang maksudnya yang ketika kita berrelasi tuh enak, oh ini loh yang baiknya tuh kayak gini, harusnya tuh pasangan tuh seperti ini guys gitu loh. Kayak gitu lah intinya. Gimana ya jawabnya ya? Sebenarnya kita pun itu kita jangan berharap bahwa kita bisa menemukan pasangan yang ideal gitu. Tapi kita harus menjadikan diri kita itu adalah orang yang ideal gitu. Karena gini, seringkali kita berharap punya pasangan yang ideal, tapi kita sendiri tidak menjadi orang yang ideal gitu loh buat diri kita realistis sendiri. gitu ya Kak? Iya gitu. Kamu misalnya kayak nggak realistis gitu loh. Kayak kamu misalnya mencintai Zayn Malik gitu kan susah banget Zayn Malik. Gak. Aku pikir itu cinta kepada fans ya. Atau cinta misalnya karena dia punya physically yang bagus, atau suara yang bagus, atau misalnya dia punya karakter yang bagus, kayak yang baik kayak gitu. Itu kan sebenarnya hal-hal yang bisa kita contoh kalau kita menjadi seorang fans seperti Ulfa. Bisa jadi itu kayak sosok yang dia mau sebagai pasangan. Karena misalnya kayak Zayn Malik itu dia punya suara yang bagus, lu kayaknya harus cari pasangan penyanyi. Nggak cocok ya orator ya? Nggak cocok orator ya. Jadi intinya begini, menurut aku kita harus menjadikan diri kita ini adalah orang yang ideal sebagai pasangan. Itu contoh. Karena sebenarnya pasangan itu dia tidak bertumbuh sendiri, dia tidak, karena namanya kita berrelasi itu kan kita bertemu dengan orangnya gitu, kita bertemu dengan orang lain gitu. Nah, jadi kita tidak bisa berjalan di dalam sebuah hubungan relasi pasangan itu sendiri. Pasti kita butuh kita harus dengan pasangan kan. Nah, kalau misalnya kita sudah menjadikan diri kita yang ideal sebagai pasangan, contoh misalnya gini, menjadi ideal sebagai pasangan itu gimana sih sebenarnya? Ya, itu tadi gitu. Meskipun kita punya pasangan, tapi nggak boleh lupa kalau kita ini adalah orang yang utuh dengan diri kita sendiri gitu. Kalaupun misalnya kita punya pasangan, ya kita akan mencintai pasangan kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri gitu. Tapi jangan sampai berlebihan mencintai pasangan tapi kita tidak mencintai diri kita sendiri gitu. Itu yang pertama kalau menurut gue. Kemudian yang kedua itu adalah kita harus paham betul bahwa berrelasi itu adalah bertumbuh menjadi pribadi yang baik versi diri masing-masing. Bukan versi positif. Iya, ke arah yang positif, bukan versi pasanganmu yang kamu diinginkan oleh pasanganmu. Nah, sebagai pasangan yang baik gitu ya, kalau kita baik, pasangan yang baik, pasangan kita akan mendorong kita juga menjadi lebih baik versi diri kita sendiri. Makanya gue bilang, kita juga harus tahu bahwa kalau kita punya pasangan besok, kita harus mendorong dia menjadi versi yang lebih baik, versi lebih baik versi dirinya sendiri gitu. Jangan meminta pasanganmu tuh menjadi apa yang kamu mau.
karena dia punya kehidupan sendiri. Nah ini yang sering kita lupa, bahwa pasangan kita ini punya kehidupan selain dengan kita. Dia betul. punya kehidupan dengan teman-temannya, dia punya kehidupan dengan keluarganya, dia punya kehidupan dengan komunitasnya. Lalu apakah kita akan memaksa pasangan kita untuk kemudian berada 24 jam dengan kita, berada 16 jam dengan kita misalnya gitu, atau berada sering dengan kita, padahal dia punya kehidupan yang lain gitu. Nah, dan disinilah sebenarnya tuh kadang-kadang kita lupa gitu loh, kita meminta pasangan kita tuh untuk selalu hadir buat kita gitu. Nah, ini yang kadang-kadang oh iya gitu ya, kita memaksa orang lain untuk terus berada di sama dengan kita. Kalau kita juga sering dipaksa, kadang-kadang sering kayak gini, kadang-kadang kita ini nggak bisa punya kayak manajemen terhadap diri kita sendiri. Misalnya di pasangan kita minta kita berada 24 jam sama dia misalnya, atau sering sekali dia membutuhkan kita gitu, sampai kita lupa kalau kita juga punya pekerjaan sendiri. Kita ingin membuktikan kepada pasangan kita kalau oh aku akan selalu ada nih sama kamu. Jadi misalnya jadi kita itu karena kita ingin membuktikan, lupa meningkatkan kualitas diri akhirnya. Kalau karena saking kita ingin membuktikan kalau kita tuh cinta sama dia, kita harus ada 24 jam, kita lupa bahwa ada kehidupan kita yang kita tinggalkan gitu, kehidupan dengan keluarga, dengan teman gitu. Nah, kadang-kadang kita juga melakukan seperti itu. Nah, ini juga yang menurut aku tuh iya, menjadi pasangan yang ideal tuh harus seperti itu gitu. Punya manajemen terhadap diri sendiri, manajemen waktu ya kan, manajemen manajemen waktu sih yang paling penting ya. Kemudian manajemen sosial kayak gitu, kita harus tahu kapan kita harus bertemu dengan pasangan kita, kapan kita harus dengan komunitas kita, kapan kita harus dengan keluarga, kapan kita dengan teman-teman kita. Nah ini juga harus kita tahu, menjadi pasangan yang ideal seperti itu gitu loh. Kita punya pasangan tapi kita tidak kehilangan diri kita gitu. We are still like seperti diri kita yang dulu gitu, mungkin kita punya pasangan gitu, cuma kehadirannya saja yang berbeda gitu. Sering nggak sih kamu, pernah nggak sih kamu melakukan kayak aduh gue bilang gue pengen nih bantu pacar gue misalnya kayak gitu, tapi aku ada pekerjaan ini nih, sebenarnya bisa aja loh kita mengatakan tidak gitu. Sebenarnya kita sih bisa bilang oh iya aku lagi ada pekerjaan gitu, apa ya, mengkomunikasikan itu penting loh. Kita tuh sering nggak bisa bilang tidak terhadap pasangan karena kita merasa kita tuh udah sayang banget gitu ya, kalau dia minta tolong kayak gergetan gitu ya, kita bantu gitu ya. Padahal kita juga punya pekerjaan. Nah disinilah dibutuhkan manajemen sosial, manajemen hubungan tuh seperti itu. Nggak setiap waktu loh kita harus bertemu, nggak setiap waktu loh kita harus di chat gitu aja, nggak setiap waktu loh kita harus ditelepon kayak gitu. Karena itu tadi sama dengan kita juga nggak perlu menelpon setiap waktu, nggak perlu ketemu setiap waktu, nggak perlu juga kita ngechat setiap waktu, karena kita juga punya kesibukan lain gitu loh, punya kesibukan dengan teman-teman kita gitu. Jadi menurutku menjadi pasangan yang ideal itu ya seperti itu, punya manajemen hidup gitu, manajemen sosial, manajemen waktu gitu loh. Dan jangan lupa bahwa ya kita punya kehidupan sendiri gitu, dan begitupun dengan pasangan kita, dia punya kehidupannya sendiri gitu. Wow, luar biasa sekali pembahasan kali ini. Yang saya tangkap dari tadi itu intinya adalah Kak Mutia itu selalu berpesan sama kita adalah selalu membahagiakan diri sendiri. Betul, intinya protect yourself, maksudnya melindungi diri kalian sendiri, mencintai diri kalian sendiri, intinya seperti itu. Dan apa tadi kunci dari cinta itu kunci dari sebuah hubungan itu adalah kebahagiaan. iya, cinta itu outputnya bahagia, Cinta itu outputnya bukan bahagia, luka. bukan luka. Kalau luka sampingkan aja dulu, cari yang lain, nah itu saya begitu Kak. Kalau sudah terlalu sakit ya sudah, kita cari yang lain. Iya, Bukan jangan maksudnya relasi yang toksik itu ini terlalu ini ya Kak ya, akan terlalu membuat banyak kita biasanya. tergerogoti dengan ketoksikan itu, nanti akan mengalir juga ke psikis kita. Nah itu yang sering tidak bisa teridentifikasi. Yang tidak diidentifikasi itu seringkali kekerasan di dalam hubungan, di dalam pasangan itu hanya diidentifikasi kayak kekerasan fisik gitu. Paling Padahal parah itu kan psikis ya Kak, ya, katakan secara psikis, misalnya pasangannya larang kamu jangan kesini misalnya kayak gitu, bla bla kayak gitu, atau misalnya kamu jangan begini, semuanya serba dilarang gitu kan. Itu kan nggak demokratis sebagai pasangan. Maksud aku pasangan itu semestinya ya kalau mau melarang, kalau mau apa, mestinya ditanya dulu kepada yang bersangkutan, kalau begini nanti kamu akan begini, menurutmu gimana gitu. Kayak maksudnya komunikasi tuh perlu seperti itu gitu loh, nggak semuanya harus otoriter, semuanya harus
kemauan pasangan gitu, tapi harus dua arah, harus demokratis, tanya atau memberikan pandangan tentang baik buruknya seperti apa gitu, itu penting gitu. Oke, betul. Makanya punya pasangan yang cerdas, yang punya pasangan yang cerdas gitu ya, yang bisa men-treat kita seperti perempuan, dan kita juga harus bisa men-treat dia seperti pasangan gitu kan, itu penting gitu. Jadi kita juga harus belajar nih gimana menjadi pasangan yang baik buat Yang baik pasangan juga kita untuk pasangan gitu. kita. Insya Allah kalau kita baik, pasangan kita akan baik. Oh ya, dan ingat ya, jangan sekali-kali terus menerus gitu ya memaksa pasangan kita untuk berada dengan kita. Itu penting. Capek ya So, sebenarnya itu kan capek. Kemana-mana berdua, Kemana-mana siapa? Ini ya kan, di foto dikirim. Ini kan capek ya. Iya, harus ingat ya bahwa ya kita dan pasangan kita tuh punya kehidupan yang sama-sama punya Yang kehidupan sama-sama lain punya gitu kehidupan selain kehidupan kita berdua. Itu sih menurut aku. Wow. Ingat ya, dicatat teman-teman, jangan terlalu toksik dan terlalu kucing-kucing Banyak. dalam berpasangan Banyak ya. banget. Sebenarnya banyak banget sebenarnya bahasan kita tentang toxic relationship, tapi ya kita akan membuat di konten-konten selanjutnya. Ini konten tentang toxic relationship-nya sampai sini dulu, karena Kak Mutia mungkin capek ya Kak Mutia ya. Bahas Ulfa ini kebanyakan tanya tentang toxic. Tenang aja. Ya, tenang aja. Oh, kalau tenang berarti kita akan bikin konten-konten lagi. Boleh. Part 1, part 2, part 3 sampai capek itu orang-orang yang bucin ya, biar tersadarkan inti kebucinannya. Oh, mungkin lain waktu kita bahas bagaimana caranya move on. Oh iya. Banyak yang gak bisa move on ya. Siapa ya? Oke, kita akan bahas tips cara move on nanti kapan-kapan. Kapan-kapan kita akan membuat itu supaya kita tersadarkan yang kurang move on, yang kebucin-bucinannya hilang semuanya. Oke. Kamu nggak mau tanya aku sudah move on apa belum? Oh, sudah move on atau belum Kak? Saya tahu sih sebenarnya belum move on. Itu ada tips dan triknya. Oke, saya akan minta itu supaya bisa move on teman-teman semua. Baik, Terlebih baik. pada diri kita sendiri. Baik. Demikian konten kita sore ini tentang toxic relationship. Kita akan kembali ke konten-konten selanjutnya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Kak Bye-bye. Mutia yang sudah datang ke YouTube aku, Kak. Ini studio. Oh, ini studio kecil aku, Kak. Terima kasih ya, Kak. Ya. Bye-bye. Bye. See you.